Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa rasul taqwa faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih Pak Ipin dan segenap DKM Ar-Raudhah di Midogrini yang memberi kesempatan kepada kami untuk bisa bermuajalah, bermujalasah bersama dengan jemaah semua. Alhamdulillah kita sudah masuk pertemuan yang ketiga ya, insyaallah ya, kajian Sirah Nabawiyah atau perjalanan kisah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu bahwa beliau adalah uswatun hasanah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada ayat lagi, laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh, kalau tadi yang pertama, sungguh telah ada pada diri Rasul adalah uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita semua. Bahkan kalau yang teladan yang paling baik bagi kita semua. Dan di ayat yang dua yang itu tadi, laqad kana fi qasasihim uswatun ibrah. Sungguh ada pada kisah-kisah mereka umat sama kita ini ibrah, pelajaran. Dan dalam ayat yang lain Allah jelaskan, Allah perintahkan kepada kita faqsusil qasasa la'allahu yatafakkarun. Maka hendaklah ceritakanlah kisah-kisah untuk yang sebelumnya, umat sebelum kita, agar apa? La'allahu yatafakkarun, agar kita semua berpikir. Tadi mengambil ibrah, pelajaran, ini berpikir, dikombinasikan menggunakan akal pikiran kita untuk mengambil pelajaran. Untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, perhatikan oleh diri kalian apa yang telah diperbuat. Artinya apa? Kisah masa lalu. Untuk apa? Lighad, untuk masa depan. Masa depan kita itu di mana, Pak? Di surga, insyaallah ya. Kita semua di sehidup surga. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, wa alihi, dan kepada seluruh sahabatnya, washabihi, dan juga umatnya yang menapaki jalannya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat yang mendapatkan syafaatul uzma biidznillah. Allah masukkan kita ke dalam jannahnya tanpa hisab. Alhamdulillah, sudah sampai kemana kemarin ya? Yang janjikan ini hari ini kita membahas tentang orang Arab ya. Orang Arab yang kita tahu bahwa ini adalah kaum yang Allah Subhanahu wa pilih ya. Pilih sebagai di antara dibangkitkan di antara kaum Arab ini adalah seorang nabi akhir zaman atau asrafil anbiya wal mursalin, khatamun nabiyyin. Yang ini adalah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bangkitkanlah dari kaumku nanti ini, keturunanku ini, seorang rasul yang apa? Yang mengajarkan hikmah dan membacakan kitab itu Al-Quran, juga mensucikan mereka. Masya Allah. Nabi Ibrahim ini hidup berapa tahun sebelum Rasul? Ada yang tahu? Jadi kalau lewat Ibnu Abbas, antara Rasulullah SAW dengan Nabi Isa itu 600 tahun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Musa itu 1200. Antara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim itu 2400. Jadi 2 kali 4, 600 tambah 1200 tambah 2400, kurang lebih 4800
5.000 tahun kurang lebih ya. Masa Nabi Ibrahim hidup dan berdoa, diabadikan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Rabbana wa asbihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimul kitab wa hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Baru dikabulkan 5.000 tahun setelahnya. Masya Allah. Lah kita Nabi bukan, ponakan Nabi juga bukan. Berdoa setahun belum dikabulkan, misuh-misuh, marah-marah nggak jelas. Ini Allah ini nggak adil, doa saya belum kabul nih. Ada seorang Nabi yang di antara Nabi ini kita tahu bahwa Nabi ini ada 124 Nabi dan Rasul. Kalau di riwayat Nabi dan Rasul ada 124.000 Nabi dan Rasul. Di antara mereka ada 25 yang wajib diketahui nama dan nama-namanya, yaitu yang kita tahu ya, Adam jadi sampai dengan Muhammad. Di antara 25 ini ada 5 yang bergelar ulul azmi, yang apa? Mempunyai keutamaan, keagungan. Di antara 25 Nabi dan Rasul tadi ada 5 yang ulul azmi. Di antara 5 ini ada 2 saja yang punya julukan uswatun hasanah. Jadi di antara 5 ini ada 2 yang punya julukan disebut sebagai diberitakan untuk menjadi uswatun hasanah, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Tapi Ibrahim alaihissalam itu uswatun hasanah hanya beberapa perilaku saja, perbuatan saja, ibadah saja, tidak semuanya. Nah kalau Nabi Muhammad uswatun hasanahnya adalah seluruh perbuatannya. Inilah luar biasanya. Jadi di antara 2 ini, yang satulah menjadi asrafil anbiya wal mursalin, yang uswatun hasanahnya seluruh perbuatannya. Kalau Nabi Ibrahim dia apa? Jadi perbuatannya hanya tertentu saja, haji misalkan. Yang lainnya tidak. Nah kalau menyembelih, masa kita suruh menyembelih kan? Menjadi anak, menempatkan anak di apa nama istri di tempat yang kosong, nggak ada tempat itu tidak seperti itu. Itu khusus pada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau bergelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara 124.000 ada 25 yang wajib dikenal oleh kita, ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, dari 25 itu ada 5 yang ulul azmi. Siapa aja yang 5? Pertama Nabi Ibrahim, 2 Nabi Musa, 3 Nabi Isa, betul. 4 ada yang kelewat tuh. Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nuh dulu ya, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti paham apa? Nabi yang apa? Yang ulul azmi, yang dia punya keutamaan dari nabi-nabi yang lain. Jadi sekali lagi ini bahas tentang sirah. Kemarin sirah berasal dari kata apa? Sarro siru, artinya apa? Tempuhan, perjalanan. Di sirah nabawiyah, perjalanan ke nabiyan. Ya beda nubuah sama nubuat namanya. Apa bedanya Pak? Kalau nubuat itu apa? Prediksi ya. Prediksi yang akan datang itu namanya nubuat. Kalau dalam itu prediksi ya, bukan ramalan ya, beda. Kalau ramalan ahli ramal beda. Kalau nubuat itu prediksi, dia berdasarkan wahyu. Contoh nubuatnya Nabi Musa alaihissalam, karena beliau nanti akan datang Nabi akhir zaman, orangnya seperti aku, seperti Nabi Musa yang akan memimpin kepada jalan kebenaran, begitu ya. Nah, atau tadi Nabi Ibrahim mendoakan ada minta seorang Rasul yang dikabulkan 5.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun setelahnya gitu ya. Itu nubuat. Tapi kalau nubuwah itu kenabian, diangkatnya diangkatnya seorang manusia menjadi utusan Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nubuwah. Nah, kita akan sirah nabawiyah di dalam tempuhan kenabian. Dan ini tentu berdasarkan dalilnya apa? Di sirah nabawiyah kita ambil bukunya, kitabnya. Yang paling tua sebenarnya sirah nabawiyah Ibnu Ishaq. Itu sudah tidak ada sekarang. Kitab itu sudah tidak ada, namun disalin oleh muridnya namanya Ibnu Hisham. Inilah
kitab yang sekarang dipakai oleh seluruh para pembelajar bahkan juga pengajar Sirah Nabawiyah. Sumbernya pasti dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Siapa dia Ibnu Hisham itu? Itu adalah kalangan tabi'in ya, yang dia menyalin kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan hanya kisah Nabi, sebelum Nabi, Nabi dan sesudah. Baik, nah, kemarin kita baca surat apa Pak? Pertemuan kemarin? Al-Fil ya. Yang ternyata ada sambungannya Al-Fil itu ya. Bukannya Al-Fil itu bukan hanya terjemahan, ternyata ada ceritanya di balik itu, ada kisahnya. Itu termasuk dalam surat Nabawiyah ini. Jadi kisah kemarin Al-Fil sebagai sebagai refresh bahwa Al-Fil itu menceritakan tentang siapa? Seorang tentara pasukan bergajah yang dia adalah siapa namanya? Abraha. Nah, Abraha ini sebenarnya awalnya itu anak buah seorang wakil ya, pimpinan pasukan yang diutus oleh Najasyi. Itu sebenarnya ada namanya Aryad. Aryad ini akhirnya dibunuh oleh Abraha ini karena dianggap kurang tegas untuk melebarkan kekuasaan atau begitu, intrik di antara mereka. Nah, akhirnya Abraha ini menjadi pemimpin pasukan. Nah, kenapa Abraha sampai diutus itu kemarin? Karena ada permintaan dari Konstantinopel. Konstantinopel memerintahkan kepada raja bawahan yang Najasyi itu untuk mengutus pasukan ke Yaman. Nanti ke Yaman. Nah, kenapa sih Raja Konstantin meminta Najasyi untuk mengutus pasukannya? Karena dia dilapori oleh orang-orang Kristen di Najran, namanya Duk Sa'alabah, yang lolos dari pembantaian orang-orang Yaman yang beragama Yahudi. Orang-orang Yaman beragama Yahudi itu dipimpin oleh Zunwas, dia membantai orang-orang Kristen Najran. Najran itu di daerah Arab Saudi, di sekitar Arab Saudi. Dia itu ada di sana kerajaan yang orang Yaman dulunya, tapi dia memeluk agama Kristen Muwahhid. Muwahhid itu apa? Mengesahkan Allah. Kristen Unitarian, masih menganggap Nabi Isa alaihissalam itu nabi, bukan anak Tuhan ya. Nah, karena dia dianggap menyaingi Raja Zul-Ahzunwas dari Yaman itu, akhirnya dia bantai habis. Dan kisahnya ada dalam surat Al-Buruj tentang Ashabul Ukhdud. Jadi Ashabul Ukhdud itu kisah orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman yang sampai mati di parit. Nah, yang membakarnya siapa? Nah, ini orang Yaman namanya Zul-Ahzunwas dan pasukannya. Ada yang selamat itu namanya Dul-Sa'abah. Dia lapor kepada Konstantin minta bantuan. Walaupun dia tahu Konstantin itu agama Kristen Trinitarian, Trinitas, beda dengan dia. Tapi nggak apa-apa daripada nggak ada sama-sama Kristen atau begitu. Akhirnya si Konstantin bilang kejauhan kalau saya mau ke sana. Akhirnya dia minta ke Najasyi Abbasah ini baru mengirim Aryad dan Abraha. Akhirnya Abraha lah menyerang Abraha menghancurkan orang-orang Yaman yang ada di situ. Zul-Ahzunwas akhirnya dibabat habis oleh Abraha dan pasukannya. Nah, kemudian Abraha dan pasukannya ini dia ingin melebarkan sayapnya. Gak puas yang berkuasa di Yaman saja. Akhirnya dia melihat nih ada orang-orang Arab yang sering berkumpul di daerah Makkah Al-Mukarramah. Gitu ya. Di situ ada Ka'bah. Kita tahu Ka'bah itu artinya apa? Kemarin itu Ka'bah itu artinya apa? Ya, kotak yang menonjol. Jadi makanya Ka'bain ya. Kalau kita mencuci kaki ila Ka'bain, kepada dua yang menonjol. Itu apa namanya ini? Kolok ya kalau bahasa Jawa ya. Kalau bahasa kita apa? Ya mata kaki ya. Nah, itu menonjol Ka'bain dua yang menonjol. Ka'bah itu yang menonjol gitu ya. Nah, ini si Abraha ini ingin melebarkan sayap dan menyebarkan agama yang dia punya. Itu agama apa? Kristen Trinitarian. Karena Najasyi ini dengan Konstantin itu sama agamanya, Kristen Trinitas. Dia ingin menyebarkan itu dan menghilangkan
upacara haji yang ada di sana untuk masuk agama Kristen, datang ke gerejanya yang dia bangun di Yaman sana. Sampai sekarang masih ada bekasnya. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghukum mereka dengan menurunkan pasukan berupa burung ababil. Ababil itu bukan nama ya yang disampaikan. Ababil itu artinya apa? Berbondong-bondong. Itu dari bahasa Persia. Jadi burung yang berbondong-bondong, bukan nama burung. Kalau burung hud itu ada nama burung. Sampai sekarang pun ada burung hud. Cek di googling ada. Dia kayak burung kakak tua ya, ada ininya, ada jambulnya. Nah, tapi kalau burung ababil nggak ada. Ababil itu bukan nama burung, tapi burung yang punya sifat berbondong-bondong. Dari kata Babilonia, itu Babilonia itu gesit gitu ya, berbondong-bondong dan gesit untuk menakutkan daerah. Nah, dari situ Allah lemparkan mereka dengan apa? Sijil. Tarmihim bihijarati min sijil. Dilemparkan mereka dengan batu-batuan yang berasal dari sijil. Nah, sijil ini sebenarnya kalau dalam sirah Nabawiyah dijelaskan Ibnu Katsir, sijil juga bukan bahasa Arab. Sijil dari bahasa Persia, artinya batu yang keras. Jadi melemparkan batu yang keras, bukan dari tempat. Sijil itu kan kalau dulu saya nggak sijil dari neraka, batu dari neraka. Ternyata bukan. Sijil bukan nama neraka, nggak ada nama neraka sijil. Sijil itu bahasa Persia kalau dalam sirah itu Islam, yang artinya adalah batu yang keras yang membara, ada apinya. Masya Allah. Ya, apa kalau kita ya? Mau batu membara ada apinya, dilemparkan itu ke orang, tembus. Jadi kalau dari paha tembus paha tembus. Itulah batu sijil. Dan Harimullah, tentara bergajah waktu itu akhirnya pulang, tidak langsung mati. Jadi dalam sirah Ibnu Hisam, pasukan Abraha tidak langsung mati di situ. Jadi kita tahu bahwa pasukan bergajah Abraha itu dipimpin oleh gajah yang paling besar, namanya siapa? Mahmud. Nah, Mahmud ini pengendaranya siapa? Yang menjadi pengendara ini namanya Unais. Nama pengendara gajah paling besar itu namanya Unais. Gajahnya namanya Mahmud. Nah, dia punya pawang. Pawang itu yang di bawahnya ya, namanya itu orang Arab, namanya Nufail. Di Mahmud, Unais, Nufail, 3 serangkai. Mahmud gajah. Jadi gajah itu adalah hewan yang koloni. Dia kalau dia satu pemimpin, punya satu pemimpin. Kalau pemimpin itu gerak ke sana, maka yang ikut. Makanya gajah itu kalau untuk mengendalikannya, pimpinannya yang mengendalikan. Nah, dan gajah itu simbol sebuah kehebatan sebuah negara. Kita tahu negeri Sriwijaya itu pernah bersurat kepada Umar bin Abdul Aziz Taala, juga kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Suratnya ada di Museum Sriwijaya Palembang. Di bawah ada surat asli dari Raja Sridawarman dinasti Dapur Tahian. Jadi Sriwijaya abad ke-5 ke 6. Dia mengirim surat ke sana. Kirim surat isinya apa? Dari Sri Indawarman, penguasa 1000 pulau, yang di kandangnya ada 1000 gajah. Luar biasa. Jadi 1000 gajah. Gajah itu adalah bagian dari kehebatan sebuah negara, simbol. Dan Sri Indawarman menyatakan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan kepada Umar bin Abdul Aziz bahwa kami punya 1000 gajah. Artinya negara kami kuat lah, kurang lebih begitu ya. Dia minta dikirimkan dai, dan dai itu datang ke Nusantara, ke Sriwijaya datang. 2 orang datang beserta 2 orang budak. Budak yang pertama warna putih dan budak kedua warna hitam. Yang warna hitam dia kirim ke Cina. Yang putih diambil oleh Sri Indawarman. Yang di Cina itu ditulis, dia ada namanya kronik dinasti Tang. Ada tulisan bahwa pernah Raja Sriwijaya itu mengirim budak ke sana warna hitam. Nah, budak itu sebenarnya berasal dari tadi Abdul Umar bin Abdul Aziz yang mengirimkan budak itu. Masya Allah, ini sambungannya tentang gajah. Dan banyak sekali, Persia juga punya tentara bergajah.
Jadi ketika kita perang Persia, pasukan yang paling sulit tembus oleh kaum muslim itu pasukan bergajah. Karena kuda-kuda takut pas sama gajah. Takut sekali gajahnya. Jadi kalau ada gajah, kuda-kuda pada lari balik. Pada orang muslim kan paling kuda ya. Senjata utamanya, kapal larinya paling ditakuti adalah kudanya. Ada Qaqo bin Amir, ada Khalid bin Walid ya, waktu itu walaupun tidak langsung polisi ya. Tapi dengan gajah ini luar biasa takut mereka. Nah, jadi kembali ke gajah tadi, pasukan bergajahnya Abraha ini tidak mati sekaligus Pak, dilempari dengan batu sijil tadi, dia balik lagi. Gajah Mahmud ini kemungkinan besar kalau menurut Sirah Nabawiyah ini dibisikin oleh si Nufail ini. Nufail ini walaupun dia itu bekerja untuk Abraha, tapi dia orang Arab, dia nggak tega juga. Ini adalah Masya Allah kan orang-orang itu Pak ya. Pada pasukan ini Sirah Nabawiyah kita tentukan 3 bagian dari orang Arab. Apa namanya? Arab Ba'idah, kemudian Arab Aribah, dan ketiga Arab Musta'ribah. Nanti kita sambung lagi bagaimana Rasulullah SAW lahir di kalangan Bani suku Quraisy ya. Insya Allah kalau kita ada kesempatan kita sambung pada episode berikutnya di waktu dan tempat yang sama insya Allah. Alhamdulillah wa ta'ala minal mumtarin wallahu muwaffiq ila aqwamit hadana Allah ya ila siratal mustaqim. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Bapak sekalian. Jadi kita nanti akan disambung seperti yang tadi catatan saya bahwa orang Arab itu ternyata artinya kosong gitu ya. Saya baru tahu nih kalau Arab itu artinya kosong. Ya, dan ternyata ada 3 jenis orang Arab, Baidah, Aribah, dan Mustaribah. Kalau saya boleh tebak ini selanjutnya pasti ini ramai karena silsilah kenabian itu justru datangnya dari Arab Mustaribah mungkin ya. Betul ya? Jadi kalau saya lari ke sana. Jadi Bapak jangan lupa catat tanggalnya nanti di minggu berikutnya kita akan lebih seru lagi mendengarkan cerita, bukan hanya drakor saja ya Pak. Jadi kita akan mendengarkan cerita ini selanjutnya. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wazir wabarakatuh.